Warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 11, perwakilan kelompok 11 atas nama Ilham Narenda Putra dan dua teman saya Saya Putu Manikan Arlaya Numbara. Saya Nanda Haikal Musja. akan mempresentasikan tugas besar kami yang berjudul perancangan sistem ERP pada bagian supply chain PT Asia Sejahtera Perdana Pharmaceutical. Selanjutnya, di sini latar belakang tugas besar kami yaitu sistem ERP menjadi salah satu solusi bagi perusahaan dengan bisnis yang kompleksitasnya tinggi. Sistem ERP merupakan sebuah sistem yang mendukung proses bisnis dengan menyediakan informasi secara real-time dan terintegrasi antar divisi-divisi fungsional perusahaan. Hingga sekarang, pangsa pasar ERP berkembang 3,8%, lebih tinggi sejak tahun 2012. Lalu, salah satu fakta yang menarik juga adalah bahwa permintaan akan ERP Cloud meningkat setiap tahunnya. Dari fakta-fakta di atas, maka tidak dipungkiri bahwa sistem ERP bukanlah hal yang asing lagi dan bahkan telah menjadi salah satu hal krusial yang harus dimiliki oleh perusahaan untuk mengintegrasikan segala bagian serta proses kegiatan bisnis dalam perusahaan. Selanjutnya, profil perusahaan yang kami usung yaitu PT Asia Sejahtera Perdana Pharmaceutical, yaitu adalah perusahaan distributor unggul di bidang minuman energi dan kesehatan. Beberapa merek minuman energi dan kesehatan yang dipasarkan antara lain ada Kratingdaeng, UC1000 Vitamin, UC1000 Water, Torpedo, dan minuman Red Bull. Sejarah berdirinya perusahaan tersebut yaitu didirikan pada tahun 1991 dengan fungsi yaitu untuk memasarkan produk Kratingdaeng yang berasal dari negara Thailand. Selanjutnya, metode yang kami usung yaitu menggunakan metode ASAP roadmap. Adapun tujuan menggunakan ASAP ASAP yaitu memaksimalkan pemanfaatan sumber daya, menerapkan solusi SAP yang cepat dan hemat biaya, lalu melibatkan komunitas penggunanya. Untuk tahapan awal ada project preparation, langkah keduanya business blueprint, ketiga relations, 4 final preparation, dan yang terakhir go live and support. Selanjutnya, adapun dari kelima kegiatan tersebut mempunyai tujuan masing-masing. Seperti project preparation yaitu untuk memberikan perencanaan awal untuk sebuah proyek yang menggunakan SAP. Lalu business blueprint yang memiliki tujuan mencapai pemahaman yang sama tentang bagaimana perusahaan dalam menjalankan bisnis dalam sistem SAP. Realizations yaitu mengimplementasikan semua persyaratan proses bisnis berdasarkan blueprint yang sudah dibuat. Lalu ada final preparation yaitu menyelesaikan persiapan akhir termasuk pengujian, pelatihan penggunaan akhir, pengelolaan sistem, dan aktivitas cutover. Lalu kegiatan yang terakhir ada go live and support yaitu tahapan ini beralih dari lingkungan praproduksi menjadi produksi langsung. Selanjutnya, sistem rantai pasok pada PT Asia Sejahtera Perdana Pharmaceutical. Jadi saluran penjualan pada PT tersebut terdiri dari food store atau supermarket dan minimarket yang ada di seluruh Indonesia, dan general trade atau outlet tradisional. Asia Sejahtera Perdana Pharmaceutical juga mengembangkan jaringan distribusi tidak langsung atau indirect distribution berbasis pada usaha kecil dan menengah. Jaringan distribusi yang digunakan oleh perusahaan tersebut merupakan model retail storage with customer pickup. Dapat dilihat berikut merupakan jaringan yang digunakan oleh perusahaan tersebut yang merupakan model retail storage with customer pickup. Selanjutnya, untuk model bisnis blueprintnya, perusahaan tersebut menggunakan SIS model
Nah, dapat dilihat pada pemodelan sistem distribusi tersebut bahwa sistem pendistribusian produk Asia Sejahtera Perdana Pharmaceutical sudah berjalan dengan lancar karena peran-peran yang dibutuhkan sudah lengkap seperti supplier, manufaktur, distribusi, sales, dan customer. Selain itu, dapat dibuktikan juga berdasarkan pengalaman dengan produk Asia Sejahtera Perdana Pharmaceutical yang mudah ditemui dimanapun, mulai dari supermarket, swalayan, sampai ke warung-warung, khususnya yang ada di Kota Bandung. Selanjutnya, kemudian to be process dokumen. Diagram fishbone untuk menggambarkan aspek-aspek yang perlu ditingkatkan untuk membuat perbaikan pada sistem pendistribusian Kratindeng di Kota Bandung. Berikut merupakan diagram fishbone-nya. Selanjutnya, nah untuk manajemen sumber dayanya, pengaturan sumber daya manusia yang ada di pabrik dan distribusi diperlukan agar proses distribusi dapat dioptimalkan dari jumlah pekerja pabrik, pengemudi kendaraan, dan juga supervisor pada distribusi produk. Kemudian manajemen aset, pengaturan aset yang dimiliki oleh pabrik dan distribusi agar penggunaan aset dapat dioptimalisasikan. Aset berlebih merupakan investasi mati yang dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya anggaran. Poin anggaran diperlukan apabila pihak perusahaan perlu menambahkan aset, transportasi, atau perubahan jaringan distribusi yang akan berpengaruh ke aset atau sumber daya manusia. Selanjutnya routing. Jalur distribusi merupakan hal yang penting dalam proses distribusi, karena dari proses perjalanan distribusi terdapat ongkos perjalanan, dan penentuan routing dapat mengoptimalisasikan proses distribusi. Selanjutnya pembiayaan. Poin pembiayaan diperlukan untuk mengetahui kapabilitas perusahaan dalam proses pembiayaan distribusi produknya ke gerai Indomaret yang ada di Kota Bandung. Selanjutnya audit atau distribusi. Proses audit dalam distribusi memberikan informasi detail mengenai berapa kuantitas produk yang didistribusikan, berapa permintaan yang terdapat di gerai-gerai Indomaret tertentu, dan beban biaya proses distribusi ke gerai Indomaret yang ada di Kota Bandung. Selanjutnya, gap analysis. Nah, gap analysis adalah proses yang digunakan untuk membandingkan kinerja aktual versus kinerja yang diharapkan. Maka dari itu, kami membuat usulan perbaikan pada sistem distribusi PT Asia Sejahtera Perdana Pharmaceutical di Kota Bandung. Dari hasil gap analisis tersebut bisa didapatkan gap dokumen. Gap dokumen adalah sebuah dokumen yang kinerja aktualnya masih jauh dari kinerja yang diharapkan. Dalam hal ini, gap dokumen dari PT Sejahtera Perdana Pharmaceutical adalah dokumen anggaran biaya pendistribusian produk Kratindeng. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, lalu ada realization of ERP in PT Asia Sejahtera Perdana Pharmaceutical. Dalam hal ini, seorang project manager bersama dengan timnya sudah mulai mengimplementasikan ERP modul supply chain pada proses distribusi produk Kratindeng di retail yang ada di Kota Bandung. Sebuah tim yang dapat dikatakan sudah merealisasikan ERP dan melakukan perbaikan jika sudah melakukan perubahan pada proses bisnis existing. Untuk melakukan perubahan pada proses bisnis ini, ada beberapa proses yang harus dijalankan, yaitu menyeleksi unit-unit yang akan mengambil peran, lalu membentuk sebuah tim. Nah, ini ada bagian-bagian yang akan mengambil peranan langsung, yaitu ada project manager, supply chain unit, supply chain consultant, unit IT, decision maker, dan ada unit lapangan. Setelah tim terbentuk, pada tahap selanjutnya, semua bagian yang ada pada tim harus melakukan FGD untuk membahas proses yang akan dilakukan perbaikan. Dalam hal ini tim sudah sepakat bahwa proses pendistribusian yang akan diperbaiki adalah pada saat mendistribusikan Kratindeng ke retail yang ada di Kota Bandung. Perusahaan ini juga tidak lagi mendatangi satu persatu pihak
satu persatu pihak retail. Perusahaan ini akan menyediakan tempat pengambilan khusus yang nantinya pihak retail akan mendatangi tempat pengambilan tersebut jika retail sudah kehabisan stok. Hal ini bertujuan untuk meminimasi biaya transportasi dan pendistribusian. Lalu ada proses lanjutan. Proses lanjutan ini adalah mendiagnosa proses existing, lalu melakukan proses perbaikan, melakukan simulasi dan pemodelan dari hasil perbaikan menggunakan prototipe. Pada gambar di sini bisa dilihat, yang pertama itu adalah pengumpulan kebutuhan. Setelah kebutuhan sudah terkumpul, lalu tim membangun prototipe. Setelah prototipe sudah dibuat, lalu dievaluasi apakah ada yang salah atau belum. Setelah evaluasi selesai, yaitu tim membangun sistem. Setelah sistem sudah menjadi, diuji, lalu setelah diuji, dievaluasi apakah perusahaan sudah puas atau belum, lalu mengimplementasikan sistem. Selanjutnya ada Final Preparation of ERP in Asia Sejahtera Perdana Pharmaceutical. Final Preparation ini merupakan tahapan sebelum mengimplementasikan ERP secara keseluruhan ke perusahaan. Singkatnya, tahapan ini merupakan tahapan pengecekan dalam berbagai hal pengimplementasian ERP. Ada konfigurasi, testing, dan security. Pertama ada konfigurasi. Konfigurasi ini adalah penyesuaian sistem sesuai kebutuhan perusahaan. Di konfigurasi ini ada dua fase, yaitu baseline configuration dan final configuration. Baseline configuration ini mempunyai tujuan untuk mengkonfigurasi pengaturan dari ruang lingkup dasar untuk skenario, proses, dan fungsi. Sedangkan final configuration itu merupakan proses yang dilakukan secara berulang berdasarkan persyaratan bisnis yang terperinci. Lalu ada dokumen-dokumen yang perlu dipersiapkan untuk pengkonfigurasian, yaitu ada data jumlah retail beserta alamatnya, data historis permintaan produk pada retail di Kota Bandung, jumlah armada untuk proses distribusi, dan yang terakhir ada anggaran biaya proses distribusi. Lalu ada testing. Testing ini pengujian terhadap sistem secara menyeluruh sebelum diberikan kepada pengguna. Gitu. Testing yang dilakukan pada perusahaan ini sudah dijelaskan di gambar, yaitu ada dua, functional dan performance. Fungsional ini ada unit, integration, UAT, dan regression. Kalau testing performance ada load dan stress. Lalu security. Pada tahapan ini itu ada 3 metode, yaitu data masking. Data masking itu memenuhi persyaratan peraturan HIPAA, dan yang terakhir meningkatkan keamanan data untuk aplikasi dan pengembangan outsourcing. Lalu ada data masking algorithm, yaitu ada melakukan reorder melalui nilai acak, hashing, date aging, dan ada substitusi dengan nilai acak. Lalu yang terakhir ada data masking tools, yaitu ada IBM Optimization. Lalu ada Go Live and Support of ERP in Sinar Sosro. Go Live and Support ini merupakan tahap terakhir untuk penyusunan proposal ERP. Tahapan ini juga dibagi menjadi 3, yaitu migrasi data, cutover, and Go Live, dan change management. Yang pertama ada migrasi data. Migrasi data ini merupakan proses pemindahan atau mentransformasikan data dari suatu konteks ke konteks lainnya yang dapat berupa bentuk, struktur, ataupun format. Pada umumnya ini migrasi data diklasifikasikan menjadi 2, yaitu master data dan transaction data. Cara migrasi juga dibagi menjadi 2, yaitu ada manual. Dapat dilihat di gambar ini. Cara ini memiliki banyak kekurangan, diantaranya membutuhkan waktu yang cukup lama karena harus mengumpulkan data jumlah retail dengan cara observasi langsung, membutuhkan biaya yang besar, serta akurasinya masih dinilai kurang tepat. Lalu ada electronic data migration. Seperti gambar di samping ini, kalau cara ini itu sudah menggunakan komputerisasi, yaitu pertama mengumpulkan data jumlah retail di Kota Bandung menggunakan internet, setelah itu disaring menggunakan suatu aplikasi berdasarkan kelurahan, lalu menyetujui data, memanipulasi data, dan terakhir mengupload data jumlah retail yang sudah disaring secara otomatis. Cara ini juga dinilai lebih efektif dalam melakukan data migrasi karena tidak membutuhkan waktu yang lama dalam pelaksanaannya. Lalu ada cutover and go live. Cutover ini merupakan tahapan terakhir dari merealisasikan ERP sebelum perusahaan beralih ke sistem yang baru. Untuk beralih ke sistem yang baru,
aktivitas yang perlu dirancangkan secara mendetail dan transaksi pada aplikasi yang lama perlu dihentikan untuk waktu yang singkat lalu dipindahkan ke ERP yang baru. Berikut ini juga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan perusahaan ini, yaitu ada pengalihan yang akan dilakukan perlu direncanakan agar mampu meminimalkan gangguan bisnis. Beberapa transaksi bisnis penting, ya contohnya pesanan pelanggan dan pembuatan faktur, pengambilan waktu henti minimum untuk sebagian besar transaksi. Contohnya pesanan penjualan terakhir dapat dimasukkan ke sistem yang lama hingga Jumat malam, lalu pada Sabtu paginya sudah menggunakan sistem yang baru. Dan yang terakhir ada memahami kekritisan transaksi yang ada di setiap departemen dalam perusahaan. Go live. Pada perusahaan ini itu lebih baik menyelesaikan keseluruhan aktivitas yang kritis terlebih dahulu agar proyek-proyek setelahnya itu sudah pindah ke sistem yang baru. Persiapan dalam melaksanakan tahapan ini ada 6. Yang pertama, konfigurasi keseluruhan. Yang kedua, pengembangan keseluruhan. 3, pengujian keseluruhan. Keempat, latihan penggunaan untuk keseluruhan. Kelima, penyelesaian migrasi data. Dan yang terakhir, pembuatan otorisasi data yang telah teruji. Lalu juga ada change management. Perubahan sistem ke arah yang lebih baik juga perlu dilakukan untuk memperpanjang umur proyek dalam sebuah perusahaan. Maka dari itu perusahaan perlu dilakukan perubahan sistem pada departemen supply chain di perusahaan PT Asia Sejahtera Perdana Pharmaceutical agar perusahaan ini dapat selalu memenuhi permintaan konsumen, namun dengan biaya yang seminimal mungkin. Lalu di sini ada langkah-langkah yang harus dilakukan jika ingin melakukan perubahan. Yang pertama adalah penilaian resiko, kedua communication, ketiga sponsorship, keempat pengembangan keterampilan, kelima menggali pengetahuan, dan yang terakhir adalah pengoptimalisasian organisasi. Sekian presentasi dari kelompok 11, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.